Sobat 7, bela diri saat ini sudah bukan lagi hanya olahraga yang menyehatkan, tetapi merupakan sebuah kebutuhan untuk dapat bertahan hidup ketika dalam kondisi yang membahayakan. Nah, hari ini kita akan bahas semua hal tentang bela diri pencaksilat di Sabtu Me Time Trans 7. Pencaksilat adalah cabang olahraga bela diri khas dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Nah, pencaksilat juga sudah diakui dunia loh pada tahun 2019. Nah, pencaksilat sangat lekat dengan unsur kesenian, kebudayaan, dan juga agama. Cabang olahraga pencaksilat juga sudah mendunia dan kita sudah bisa menemukan olahraga bela diri pencaksilat itu bukan hanya di Indonesia aja. Jadi, tunggu apa lagi untuk ikut pencaksilat? Bela diri pencaksilat, bedanya dengan bela diri yang lain adalah di dalam pencaksilat kita dapat menemukan unsur kesenian dan kebudayaan. Jadi bukan hanya kita berlatih dalam olahraga pencaksilat, bela diri, tapi kita juga bisa melatih wiraga kita, wirasa kita, dan wirama kita. Nah, dengan kita berlatih pencaksilat, kita juga bisa menjadi salah satu anak muda yang mendukung dan melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, manfaat kita belajar bela diri pencaksilat yang pertama itu untuk menjaga diri kita, apalagi kita nih para perempuan, bela diri ini tuh cocok banget loh untuk self defense kita. Dan yang kedua, kita itu bisa melatih mental dan juga kepercayaan diri kita. Kalau kita bisa menjaga diri, pasti deh mental kita pasti lebih bagus. Dan yang ketiga, kita bisa banget untuk melestarikan budaya kita sendiri, budaya Indonesia. Ya nggak sih? Apalagi paling penting ya, kalau kita sudah bisa berprestasi, kita bisa loh jadi pahlawan yang mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia. Nah, yang pertama itu dan yang paling penting adalah kemauan. Kita cuma butuh punya kemauan aja kok untuk berlatih pencaksilat. Kemauan untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan untuk konsisten dalam meraih proses itu. Dan kita juga penting banget sih mempersiapkan mental. Karena dengan mental yang kuat, kita pasti akan bisa mencapai apa yang kita mau. Ya, bagian tubuh mana saja yang penting banget harus kita latih pada bela diri pencaksilat. Yang pertama itu yang sudah pasti tangan, kaki, dan juga semua tubuh yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena tangan adalah salah satu protek pertama kita yang akan kita lakukan ketika ada penyerangan kepada badan kita. Dan kaki juga diperlukan untuk kita cepat mengambil keputusan untuk berlari ke samping atau kita harus melakukan sesuatu untuk perlawanan kembali. Dan badan kita juga harus tetap siap. Kenapa? Karena dengan badan kita siap, kita langsung bisa menentukan apa yang akan kita lakukan kepada lawan main kita atau lawan yang ada di depan kita. Jadi, dengan kecepatan tubuh, kita dapat mengatur ritme bagaimana kita bisa melakukan perlawanan terhadap lawan kita. Nah, bagian titik terlemah untuk laki-laki atau pria itu kita bisa langsung tersudut sama bagian vitalnya. Jadi kita konsen aja ke sana, apapun yang bisa kita lakukan, langsung kita lakukan. Dan yang kedua itu adalah rahang. Bagian rahang itu memang keras, jadi kita biasanya bisa lakukan dengan serangan sikut. Dan yang ketiga adalah ulu hati. Nah, ulu hati itu dia tidak ada bagian yang keras, jadi bisa kita langsung protek dengan tangan kita atau tulang-tulang bagian yang lebih keras dari ulu hati kita. Dan teknik apa aja yang harus kita pelajari pada saat bela diri pencaksilat? Itu ada 3.
Yang pertama itu adalah tonjokan atau jab depan. Lalu kaki, tendangan lurus, tendangan T atau tendangan sabit. Lalu selanjutnya adalah kuda-kuda. Nah, aku akan ngasih tahu gimana teknik dari tonjokan atau jab. Jab yang pertama, sasarannya itu depan kita, ulu hati. Lalu yang kedua adalah tendangan lurus. Tendangan lurus. Sasarannya juga di depan. Lalu selanjutnya ada tendangan sabit. Lalu yang ketiga ada tendangan T atau tendangan pisau. Dan yang terakhir adalah kuda-kuda. Kuda-kuda itu ada 3, kuda-kuda depan, kuda-kuda samping atau serong, dan kuda-kuda bawah. Yang pertama adalah kuda-kuda depan. Selanjutnya, kuda-kuda samping. Dan yang terakhir adalah kuda-kuda bawah. Nah, untuk do and don'ts-nya ketika kita berkelahi adalah yang pertama, kita harus lihat dulu lawan kita. Ketika lawan kita lebih tinggi dari kita harus melihat peluang juga. Dan kita nggak boleh panik untuk melawan. Kalau kita panik, sudah pasti kita akan bingung mau melakukan apa. Dan kita juga harus memanfaatkan tenaga dari lawan. Karena kalau kita panik, pasti tenaga kita akan lebih cepat habis. Untuk cabang olahraga pencaksilat bela diri, prestasi itu ada 2 kategori. Yang pertama itu ada fighter atau bertarung, dan yang kedua itu ada seni. Nah, seni itu juga ada 3 kategori. Yang pertama itu tunggal, ganda, dan juga beregu. Untuk saya adalah spesialisasi dari tunggal. Nah, aku akan kasih lihat gimana jurus tunggal yang biasa dipertandingkan di olahraga pencaksilat prestasi. Nah, aku juga akan memperagai 2 gerakan yang bisa kita pelajari atau bisa kita tiru untuk bagaimana kita self defense ketika ada seseorang yang mengganggu kita di jalan. Nah, di sini aku juga akan mempraktekkan bagaimana cara untuk kita memprotek diri kita ketika ada lawan atau di jalan kita bisa diisengin sama orang yang bersenjata. Nah, di sini aku juga akan memperagakan bagaimana ketika kita mendapat penyerangan lebih dari 1 orang. Bisa banget, kita tuh bisa loh berprestasi di cabang olahraga pencaksilat. Pencaksilat itu bukan hanya di Indonesia, karena pencaksilat itu sudah sangat mendunia. Dan cabang olahraga pencaksilat juga sudah dipertandingkan
di pertandingan atau event-event besar kayak SEA Games, Asian Games, dan masih banyak lagi. Seperti saya juga sudah mengikuti pertandingan atau beberapa pertandingan di nasional, di Indonesia maupun di kancah dunia. Dan dengan hasil yang memuaskan, saya juga bangga bisa membawa nama Indonesia dan mengibarkan bendera merah putih di kancah dunia. Sebenarnya nggak ada perbedaan sih antara pencaksilat pertandingan prestasi ataupun dengan kesenian bela diri aja. Tapi kalau kalian ingin ikut pertandingan tingkat nasional, dunia, seperti SEA Games, Asian Games, maupun pertandingan nasional lainnya, pastikan perguruan pencaksilat kalian sudah terdaftar dalam Organisasi Ikatan Pencaksilat Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai IPSI. Nah, gimana Sobat 7? Udah lebih paham kan tentang apa aja hal yang harus kita lakuin saat membela diri ketika dalam keadaan berbahaya? Nah, semoga bermanfaat ya. Bye-bye.